Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kasus dugaan malpraktik yang menimpa ini seorang karyawati pasca operasi jari di Karawang, Jawa Barat ini makin viral. Usai video korban yang meninggal dunia usai operasi jari tersebut viral, keluarga korban diintimidasi orang tak dikenal yang menginginkan agar kasus ini tidak dilanjutkan di ranah pidana. Kematian Kintan Juniasari yang meninggal usai operasi jari di rumah sakit di Karawang, Jawa Barat makin mencurigakan. Sebelumnya video yang memperlihatkan Kintan terluka di bagian jari viral. Namun setelah video itu viral, keluarga korban didatangi 4 pria. Salah satu dari 4 orang itu mengaku sebagai polisi. Mereka ingin agar kasus kematian Kintan tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Kalau misalnya pihak keluarga sudah dihubungin dengan mengataskan oknum kepolisian, artinya kan ini negara ada nih untuk mengintimidasi pihak keluarga. Makanya ini kami juga mengecam juga pada pihak manapun, instansi manapun yang mencoba untuk mengintimidasi pihak keluarga gitu. Terus Bang, dari sikap keluarga sendiri dari ada tindakan ini gimana selanjutnya nih? Kalau keluarga sebenarnya dari awal sudah menyampaikan beliau tetap segala bentuk langkah hukum itu sudah diserahkan oleh kuasa hukum gitu. Nah, kemudian kalau untuk kami sendiri kita juga lagi mencari tahu nih kebenarannya apakah benar itu dari kepolisian atau tidak nih. Kalau memang dari kepolisian dan sekiranya itu ada maksud untuk mengintimidasi, kita juga mungkin nanti akan melayangkan laporan ke Propam mungkin. Diduga ada malapraktik dalam kematian Kintan. Kintan sebelumnya dilarikan ke rumah sakit karena luka di jarinya. Sebelum operasi, Kintan dalam kondisi sadar dan mampu berkomunikasi normal. Namun beberapa jam usai dioperasi, Kintan dinyatakan meninggal dunia. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Kintan Juniasari yang meninggal usai operasi jari di Rumah Sakit Karawang, Jawa Barat ini masih meninggalkan banyak tanya. Apalagi ini pemirsa, keluarga korban ini mendapat intimidasi agar kasus ini tidak berlanjut ke ranah pidana. Saat ini pemirsa, kami sudah terhubung dengan Dadi Mulyadi, kuasa hukum keluarga almarhum Kintan Juniasari. Selamat siang. Pak Dadi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat Baik, siang, kami Mbak. mengucapkan turut berduka cita atas kasus ataupun yang menimpa almarhum ini. Tapi mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana kemudian almarhumah ini bisa meninggal dunia akibat operasi jari tangannya. Oke, baik, Mbak. Nah, ini dia yang kemudian sekarang kematian dari almarhum Kintan Juniarsi menjadi misteri ya. Karena kalau dilihat dari logika secara pandangan orang awam, almarhum ini hanya luka di bagian ujung dua jarinya itu. Kemudian setelah dilakukan operasi oleh pihak rumah sakit, almarhum meninggal dunia tanpa sebelumnya kembali sadar. Nah, kami patut menduga bahwa ada hal-hal yang tidak beres dalam dalam persoalan tindakan yang dilakukan oleh petugas dari rumah sakit itu sendiri. Baik, sejauh ini seperti apa usaha dari keluarga untuk mendapatkan keterangan lengkap penyebab meninggalnya Kintan ini, Pak? Ya, langkah keluarga yang diserahkan ke kuasa hukum sejak 3 hari yang lalu sampai sekarang masih terus melakukan investigasi, termasuk melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait. Seperti rumah sakit juga kita telah melayangkan surat untuk melakukan klarifikasi. Hari tadi kita sampaikan belum ada konfirmasi, terus juga kita menggali informasi dari keluarga korban yang memang saat kejadian itu menyaksikan. Saya ada keterangan yang perlu saya sampaikan di sini bahwa setelah Kintan masuk ke rumah sakit Medika, saat itu ada perawat yang kemudian melakukan tindakan korban,
Lalu pihak keluarga ini disodorkan satu form ya, atau satu berkas. Ada salah satu keluarga menanyakan tentang kenapa Kintan harus dioperasi, dan mengenai tentang tindakan operasi yang menggunakan anestesi lokal maupun total itu tidak pernah dijelaskan sebelumnya oleh dokter yang mengoperasi pada saat itu. Kami masih kesulitan akses informasi kepada petugas kedokteran, petugas kesehatan yang saat itu melakukan penanganan terhadap pasien Kintan Junior. Baik. Kabarnya juga mendapatkan intimidasi. Intimidasi seperti apa kemudian didapatkan oleh pihak keluarga terkait kasus ini? Oke, Mbak. Saya prihatin ya atas adanya intimidasi yang menimpa keluarga. Itu terjadi kemarin hari Minggu, hari Minggu. Ketika live di Kabar Indonesia Pagi, itu keluarga pulang ke rumah. Tidak lama kemudian keluarga menelpon saya karena ada 4 orang dengan menggunakan baju preman yang mengaku sebagai petugas kepolisian di daerah Kabupaten Karawang. Mereka membujuk korban untuk menandatangani satu bentuk surat pernyataan di mana redaksinya sudah mereka siapkan terlebih dahulu. Nah, warga memang ada kecurigaan bahwa ini adalah bentuk pembungkaman terhadap keluarga atau kelemahan dari upaya keluarga untuk mencari keadilan terhadap almarhum. Nah, saat itu pun keluarga langsung menghubungi saya. Kebetulan saya berkesempatan melakukan dialog saat itu kepada seseorang yang katanya kanit. Katanya dia menyebutkan dia kanit. Dan dia menyampaikan bahwa dia tugas sebagai polisi dan minta keluarga untuk segera membuat surat pernyataan, karena surat pernyataan itu katanya berkaitan dengan persoalan santunan atau hak-haknya korban sebagai karyawan di suatu perusahaan tempat dia bekerja. Nah, saya sampaikan bahwa untuk santunan atau hak-haknya korban sebagai pekerja atau sebagai karyawan di tempatnya bekerja, saya kira tidak perlu ada surat itu. Karena itu dengan otomatis berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kerja bersama, itu kan secara otomatis. Pak Dadi, sejauh ini seperti apa komunikasi dengan pihak rumah sakit, Pak? Apa, Mbak? Baik, Pak, sejauh ini seperti apa untuk pihak dari rumah sakit dengan juga keluarga untuk komunikasinya sendiri? Sudah ada komunikasikan dengan pihak rumah sakit, Pak? Ya, pihak rumah sakit ada sekitar 3 hari yang lalu berkunjung ke rumah korban. Ya, kita juga mendapatkan kabar saat itu. Ya, masih normatif saja gitu, seperti orang yang berkunjung pada keluarga yang berbelasungkawa. Dan itu dilakukan setelah informasi ini viral, gitu kan. Kalau tidak salah setelah 10 hari almarhum dimakamkan. Oke. Semoga nantinya kasus ini bisa terbuka terang begitu ya Pak Dadi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, Pak. Sehat selalu.